Haleluya. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Kami sudah mempersembahkan pujian buah bibir yang mempermuliakan Engkau. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian pengagungan dari kami umat-Mu. Dan kini saatnya, oh Tuhan, berkenanlah Engkau menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu yang hidup yang akan menuntun kehidupan kami kepada kehendak Allah yang sempurna. Urapilah hamba-Mu dalam penyampaian firman ini, supaya tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan urapilah seluruh umat Tuhan yang mendengar, supaya mereka juga dapat memahami dengan baik apa yang didengarkan. Dan kepada setiap kami, diberi kami kemampuan untuk melakukan, menghidupi firman itu. Berbicaralah, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini di minggu yang keempat, atau minggu yang terakhir pada bulan yang ke-9, bertalian dengan firman Allah yang sedang kita bersama-sama belajar mengenai kesehatan keuangan, maka firman hari ini berjudul kekayaan sejati. Kekayaan sejati. Kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang tidak ada tandingannya. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-13, ayat yang genap Bapak Ibu, dan di ayat yang ke-21 kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.
bersama-sama. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Saya baca sekali lagi ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Dan kembali ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa seseorang tidak tergantung pada kekayaan yang ada padanya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, apa gunanya jika seseorang memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya untuk selama-lamanya. Sekali lagi mari kita camkan peringatan daripada Kristus. Apa gunanya? Apa artinya jika seseorang mempunyai atau memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kehilangan hidup, kehilangan nyawanya untuk selama-lamanya? Saudara-saudara, ini sebuah peringatan yang sangat penting untuk dipahami oleh semua orang yang percaya. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk, memberikan kita tuntunan agar kita memiliki kekayaan yang sejati di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus. Kekayaan yang sejati bukan banyaknya harta dunia yang kita miliki. Sekali lagi, kekayaan sejati dalam pandangan Kristus bukanlah ketika seseorang memiliki seluruh kekayaan dunia ini. Bukan itu kekayaan yang sejati. Tetapi kekayaan yang sejati adalah apabila seseorang memahami siapa dirinya di hadapan Allah, dan dia sadar bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya kepada pribadi Allah, bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah. Dan ketika orang ini sadar bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya pada Allah, dia akan berusaha mencarinya dan mengejarnya. Dan itulah yang disebutkan di ayat yang ke-21 tadi. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kekayaan kita di hadapan Allah bukan atau tidak diukur dari seberapa banyak uang yang saudara dan saya miliki. Lalu bagaimana caranya, saudara-saudara, supaya kita memiliki kekayaan yang sejati? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kekayaan yang sejati? Belajar dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, 3 kebenaran untuk diungkapkan kepada kita supaya kita memiliki kekayaan sejati di dalam Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah menghindari ketamakan. Menghindari ketamakan. Ayat yang ke-15 bagian A, katanya, kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah
Dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara, ketamakan berasal dari kata tamak. Atau sinonim kata yang sama dengan itu adalah keserakahan, serakah. Saya mencari dan menemukan arti tamak atau serakah itu adalah suatu keinginan yang sangat besar di dalam diri seseorang untuk memiliki kekayaan, memiliki barang atau benda yang bernilai abstrak. Abstrak itu artinya tidak nyata. Dengan maksud untuk menyimpannya bagi dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar hidup yang berlaku atau yang umumnya. Pak, panjang sekali, apa maksudnya? Ya, oke, saya tulis di sini tapi kecil. Sekali lagi, sederhananya adalah disebut keserakahan atau ketamakan itu adalah adanya satu keinginan yang besar dalam diri seseorang untuk memperoleh kekayaan atau barang yang digunakan untuk dirinya sendiri yang jauh melampaui kebutuhan hidup yang sesungguhnya. Itu namanya serakah. Saudara pernah nggak melihat anak-anak masuk pada kategori ini? Sebenarnya tidak boleh disebut serakah, tapi karena dunianya masih begitu. Saudara lihat ya, di tangannya masih ada. Ini juga sebenarnya nggak habis ini dimakannya, tapi ketika dia lihat di depannya, diambil lagi. Ini tangannya sudah berisi dua-dua. Karena dia melihat di situ bisa dimakan tanpa tangan, lalu mulutnya juga ikut memakannya. Ya, jadi kalau misalnya itu kue atau apa begitu ya, di tangannya sudah ada, lalu di tangan kiri kanan sudah penuh, tapi ingin lagi memilikinya. Nah, ini yang sebenarnya disebut melampaui kebutuhan yang diperlukannya. Tangan dua-dua sudah penuh, maka mulutnya pun mulai memakan apa yang di depannya. Biasanya anak-anak yang begitu. Kalau masih ada orang tua yang begitu, hari ini bertobat. Ada di tangan, ya tangan dua-dua sudah penuh, lalu ya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan. Dan Allah marah sekali kepada ketamakan, dan itu yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di perjalanan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan Allah bilang, ambil secukupnya. Itu mana ya? Kamu ambil secukupnya, makan untuk saat ini. Saat ini untuk keperluan sesaat ini. Saat ini kamu makan sampai kenyang. Tapi dasar mereka serakah, lalu dilihatnya banyak sekali, lalu dipikirnya, aduh sayang sekali ini. Alkitab berkata setelah mereka makan kenyang, maka mereka mengambilnya, dibawanya ke kemahnya, disimpannya. Lalu apa yang terjadi? Alkitab berkata, maka mana yang mereka ambil bukan untuk kebutuhan hari ini, tapi untuk kebutuhan esok, tidak bisa dimakan. Oleh karena apa? Membusuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus menghindari ketamakan, keserakahan? Hidup seseorang itu tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Saya percaya setiap kita pernah mengenal seorang kaya atau paling tidak membaca riwayat hidup seorang kaya. Mengherankan juga. Ada banyak orang yang begitu kaya luar biasa, tapi matinya mengerikan. Kenapa mengerikan? Orang kaya mati bunuh diri. Kita tadinya berpikir orang yang bunuh diri adalah orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa.
karena stres dengan apa lagi yang mau dimakan dan sebagainya. Ternyata saudara-saudara, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Si kaya yang paling kaya sekalipun, ternyata tidak tenang juga hidupnya. Yang kaya ini pun akhirnya matinya mengerikan, bahkan bunuh diri. Bahkan juga mungkin saudara pernah membaca atau mendengar kisah seorang kaya yang di akhir hidupnya sakit atau menderita penyakit yang sangat memilukan, sangat mengerikan. Yang sesungguhnya dia bisa beli apa saja untuk dia makan. Tapi dokter membatasi dia untuk memakan sepotong kue atau sepotong makanan dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itulah yang dimaksud bahwa saudara-saudara, hidup kita ini tidak bergantung pada harta dunia yang kita miliki. Tapi hidup yang sesungguhnya adalah ketika seseorang ada di dalam Kristus. Itulah yang paling berarti. Apalah artinya? Yesus bilang, kamu memperoleh semuanya, tapi jiwamu binasa. Saudara, kejarlah Tuhan melebihi pengejaran kita pada harta dunia ini. Percayalah. Sekali lagi, kejarlah Tuhan melebihi pengejaran kita pada harta dunia ini. Paulus menyatakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan baginya. Paulus pernah bersaksi, sekarang ku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih daripada semua itu. Termasuk jabatan, termasuk harga diri, termasuk kekayaan, termasuk nama yang sangat dikagumi dari dirinya. Paulus berkata demikian. Sekarang ku anggap sampah. Dalam terjemahan Alkitab sebenarnya ini sampah diterjemahkan oleh bahasa Indonesia itu ya terlalu enak didengarnya. Sebenarnya yang diterjemahkan itu kotoran. Ya, tapi Alkitab Indonesia memakai istilah sampah. Ya, sesuatu yang tidak berguna lagi. Tapi Paulus katakan ku anggap kotoran. Ku anggap sampah. Artinya tidak ada arti semuanya itu. Karena jauh lebih penting bagiku mengenal Kristus, menerima Kristus, dan Kristus hidup di dalam diriku melebihi semuanya itu. Jadi saudara-saudara, agar kita terhindar dari ketamakan dan kita memiliki kekayaan yang sejati, maka kita harus memiliki pikiran seperti Kristus dan Rasul Paulus. Pikiran Kristus apa? Apa artinya kamu memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Itu pikiran Kristus. Pikiran Paulus apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalanku pada Kristus. Memang uang harta tidak pernah habis-habisnya dalam usaha, dalam pencarian seseorang. Jangan saudara pikir bahwa orang kaya itu hidupnya bahagia. Tidak semua. Ada orang yang hidupnya berkecukupan jauh lebih bahagia hidupnya. Jauh lebih nyenyak tidurnya. Jauh lebih nyaman dia makan. Ya saudara-saudara ya, kita kadang-kadang berpikir dia kaya, apa saja dia bisa beli, apa saja dia bisa makan. Tapi ketika dia makan, dia harus makan dalam takaran-takaran yang sangat-sangat terbatas. Lalu kita melihat ada orang yang sangat sederhana, yang tiap hari banting tulang, tiap hari bekerja. Apa saja bisa dimakannya, dilahapnya, dan dia tetap sehat. Hal-hal ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak tergantung pada kekayaan dunia ini. Oleh sebab itu pesan Tuhan hari ini, agar kita memiliki kekayaan yang sejati, kita harus memiliki Kristus, mengejar Kristus, melebihi pengejaran dan pemilikan kita pada apapun di dunia ini. Yang kedua,
Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita memiliki kekayaan yang sejati, menghindari ketergantungan pada kekayaan. Ayat yang ke-15 bagian B. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Berarti kita harus menghindari ketergantungan kepada kekayaan. Apa artinya ketergantungan? Adakah di antara saudara yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu hari ini? Itu membahayakan. Ketergantungan itu artinya kalau saya tidak melakukan atau tidak mengkonsumsinya, memakannya, meminumnya. Dia berkata begini, ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Beda dengan obat ya. Ketergantungan. Ayo, saudara pikir dulu, apa ketergantunganmu hari ini? Dan ketergantungan kita pada sesuatu itu menghambat hubungan kita dengan Allah. Dan saya berani berkata dari mimbar ini, sudah banyak sekali orang atau manusia yang hidup di dunia ini, percaya atau tidak, sekarang kita memiliki satu ketergantungan yang sesungguhnya sangat membahayakan diri kita. Adalah ketergantungan kita pada peralatan-peralatan teknologi. Ketergantungan kita pada gadget. Ketergantungan kita pada Android smartphone yang ada di tangan kita. Kalau mau jujur Bapak. Kenapa saudara berkata tidak ada waktu baca Alkitab? Kenapa? Lalu kenapa saudara tidak pernah berkata tidak ada waktu untuk membuka handphone? Tidak ada waktu untuk membuka gadget saya. Ini ketergantungan. Hidup yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu memang berbahaya. Tapi ini sekarang sudah penyakit dunia. Sudah mengglobal. Bahkan saudara-saudara sadar atau tidak, smartphone yang ada pada kita, tapi semoga salah yang saya ucapkan ini, mungkin sudah memiliki atau menduduki posisi teratas tertinggi di dalam kehidupan kita, bahkan melampaui Tuhan. Melampaui Tuhan. Smartphone, gadget kita ada pada posisi tertinggi kehidupan kita. Keluarga kita nggak tahu di mana posisinya, saudara yang tahu. Tuhan apalagi, gereja apalagi. Hubungan dengan masyarakat, dengan sosial juga kita tidak tahu apa lagi. Coba saudara lihat dalam sebuah pertemuan apapun sebelum acara dimulai. Di STM, saudara ber-STM, lalu belum dimulai, di gereja saudara datang, belum dimulai ibadah, atau di mana. Saksikanlah, lihatlah, orang ngapain. Orang ngapain? Bahkan kalau saudara pernah melihat ada satu keluarga makan di restoran, lalu dipesan makan, sembari makanan lagi dipesan, suami, istri, anak-anak, berapa anaknya semua pegang gadget, asik. Lalu pelayan restoran datang, menyajikan makanan di depan meja, di meja mereka duduk. Tidak ada yang menyinggung, menyentuh. Semua sedang asik, semua. Jadi itu pun diabaikan. Sampai suatu saat mereka hanya bilang, wah makanan sudah dingin, ayo mari kita makan. Oh, ada orang sambil makan tapi tangannya tetap ke sini. Entah apapun yang dimakannya dia tidak peduli. Yang penting tangan tetap ke sini. Inilah kondisi hidup di dunia sekarang ini. Dan saya melihat bukan hanya di kota, di desa pun sudah seperti itu. Anak-anak kita sekarang bertambah bodoh dalam studinya.
Kenapa? Karena tidak ada lagi minat untuk belajar, mengerjakan PR yang disuruh oleh gurunya. Tidak ada minat sama sekali. Dia lebih berminat untuk membuka gadgetnya. Kenapa orang ngantuk dan ngantuk dan ngantuk terus? Karena tidurnya sudah melampaui batas. Oh, sekarang orang kalau tidur jam 8 malam, tidur jam 9 malam ditertawai. Tapi kalau saudara tidur jam 12, tidur jam 1, mantap. Coba saudara tidur jam 8, pasti bilang, yang sakitnya bapak. Ibu tidur jam 8, kenapa yang sakitnya kau? Anaknya tidur jam 8, orang tua curiga. Coba lihat anak kita sakit kah? Tapi kalau tidur jam 11, normal. Jam 12, sehat. Jam 1, manusia zaman now. Itu ketergantungan yang ada pada kita. Mari kita merenung sejenak. Bagaimana ketergantungan kita pada hal itu dan bagaimana ketergantungan kita pada Tuhan. Sekali lagi. Bagaimana ketergantunganku pada Kristus. Saudara-saudara, orang yang mengagungkan kekayaan berarti dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada kekayaan itu. Tuhan sama sekali tidak diperhitungkan, padahal Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Sekali lagi saudara, kejar Tuhan bukan berkatnya. Kejar sumbernya, bukan berkat itu sendiri. Dan dalam kasihnya Tuhan menginginkan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Supaya kita bergantung kepadanya. Maka percayalah seseorang yang menggantungkan hidupnya pada Allah. Allah akan bertindak pada dirinya. Mungkin saudara berkata saya tidak kaya Pak. Jadi nomor 2 ini tidak menyentuh saya karena saya tidak bersandar pada atau tidak memiliki ketergantungan pada kekayaan. Tapi artinya adalah apa yang bersifat benda dan yang lain sebagainya. Hidup kita bergantung pada itu. Maka kita juga sudah masuk pada perangkap yang kedua. Yang terakhir, ketiga. Menghindari ketergantungan atau sikap mementingkan diri sendiri, egois. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bagi dirinya sendiri itu sama dengan egois. Apakah saudara termasuk orang yang egois pada harta yang ada padamu? Engkaulah yang tahu. Tapi Alkitab dengan jelas melarang dan memperingatkan kita. Yesus yang berkata supaya kita, saudara-saudara, tidak mengumpulkannya bagi diri kita sendiri. Tapi bagaimana caranya? Makanya, ketika kita bicara mengenai kesehatan keuangan, sebenarnya 2 hal penting saja kita pahami. 1, bagaimana saudara memandang uang dan harta yang ada padamu? Bagaimana pandanganmu terhadap itu? Yang kedua, bagaimana saudara mengelola dan menggunakan uang atau harta yang ada padamu? 2 hal ini saja sudah. Bagaimana saudara memandang harta itu? Sama dengan khotbah hari ini. Apakah kekayaan atau uang itu melampaui Tuhan? Mungkin dalam kenyataan kita nggak pernah bilang Tuhan nomor 1. Tapi dalam prakteknya Tuhan nomor sekian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu inti yang sesungguhnya. Ya, itu inti yang sesungguhnya. Bagaimana kita memandang uang dan harta benda? Lalu bagaimana kita menggunakannya, mengelolanya dalam hidup kita.
Sesungguhnya kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya, atau sesuatu yang ada pada kita seharusnya harus ini dia, digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu seperti apa? Ya, untuk kebutuhan diri kita sendiri. Ingat khotbah beberapa minggu lalu, jangan pelit pada dirimu. Nikmati hasil jerih payah tanganmu. Jangan terlalu pelit, Pak, tapi jangan terlalu boros juga. Disimpan terus uangnya di bank, tapi terancam hidupnya di rumah. Sayang sekali uang itu. Dia bilang begini, berapa sekarang uang kita di bank? 100 juta. Lalu istrinya bilang, ambil ya 100 ya. Enggak, jangan. Kenapa? Jadi jelek nanti angkanya. Ini 100 juta. Kalau dia ambil, aduh janganlah, biar aja di situ. Lalu dia bilang, anak sakit. Harus dibawa ke dokter. Udahlah, kasih aja minum air. Udah belilah obat di apa itu, di warung-warung itu. Sudah mau Natal, Pak, aku butuh beli baju baru, kata istrinya. Atau suaminya bilang sepatuku udah rusak. Tapi uang gak ada. Suaminya bilang, kan uang kita masih ada di bank. Ya biar aja lihat di situ. Itu pertahanan kita untuk masa yang akan datang. Itu namanya pelit untuk dirinya sendiri. Untuk apa ada uangmu di bank sana, kalau saudara merana hidupnya di rumah. Kebutuhan diri sendiri, kebutuhan sesama, artinya apa? Bolehkah saudara membantu apa yang ada padamu, bantu orang lain, bantu keluargamu? Kalau ada padamu, kalau ada pada kita, kita bantu, bahagia sekali. Tapi uangmu juga, kekayaan yang ada pada kita, pernahkah saudara memikirkannya untuk mendukung apa yang disebut pelayanan dan pekabaran Injil? Pelayanan pekerjaan Tuhan. Pernahkah engkau merasa tergerak dan berkata, uangku ini, apa yang ada padaku, aku kasih untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa orang pelit untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Karena dia merasa itu punya dia. Mari kita berubah, Pak. Dan saya harus ulang sekali lagi kalimat ini sebelum kita ganti serial khotbah yang berikut di bulan yang akan datang. Bahagia rasanya atau bersyukur pada Allah kalau engkau dan saya masih dilibatkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, termasuk uang kita. Apa yang ada padaku dipakai untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Harusnya kita bahagia dan berkata terima kasih. Tuhan masih melibatkan aku dalam pelayanan pekerjaan. Diri kita, hidup kita, waktu kita tidak bisa, uang kita bisa mendukung. Saudara pergi pelayanan pekabaran Injil ke daerah pedalaman-pedalaman sampai ke ujung bumi, Alkitab bilang. Saudara kan bilang, sampai mati pun saya tidak akan bisa pergi. Bisa, benar. Gak ada waktu kita, Pak, pergi ke suku-suku pedalaman, suku-suku terabaikan di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi bisakah kita berbuat sesuatu? Bisa. Dengan apa? Dengan kekayaan atau harta yang ada padamu. Percayalah. Inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri atau egois, namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Allah. Saya berdoa tidak ada anggota jemaat GB Permata yang pelit untuk pekerjaan Tuhan. Itu doa saya. Dan itu sebabnya saya sampaikan kebenaran ini. Dan kalau saudara membangkang dan berkata aku tidak mau kasih, aku yang capek, aku yang lelah mencarinya, itu terserah saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan sesuai dengan kebenaran Alkitab, harus kusampaikan apa yang ada padamu. Bukan hanya untuk dirimu. Kalaulah bisa apa yang ada padamu, engkau memberikannya kepada yang lain, bahkan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan saudara bilang, untuk kami aja gak cukup, Pak.
Boro-boro mau keluar. Sampai akhir hidup kita, sampai mati pun kita tinggalkan dunia ini, kita akan selalu berkata untuk kami saja tidak cukup. Karena manusia tidak pernah merasa cukup sampai kapanpun. Tapi marilah kita belajar mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Untuk kita bisa memahami bahwa Allah menghendaki apa yang ada pada kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk sesama dan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, milikilah kekayaan yang sejati. Kekayaan yang sejati itu yang pertama menghindari ketamakan, keserakahan. Yang kedua, hindari kebergantungan kepada kekayaan, harta atau pada apapun selain kepada Tuhan. Kebergantungan hidup kita hanya bergantung pada Allah. Dan yang terakhir, kekayaan sejati. Ingatlah bahwa apa yang ada pada kita pertama-tama memang untuk diri kita. Tapi ingatlah orang lain dan ingatlah pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Allah memberkati kita. Kekayaan sejati tidak terletak pada harta dunia yang ada pada kita, harta benda yang ada pada kita. Tapi kekayaan sejati apabila Kristus berkuasa penuh, menguasai hidup kita, menduduki urutan paling tertinggi, teratas dalam hidup kita, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus, karena kita mengandalkan Dia melebihi pengandalan kita pada siapapun dan kepada apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Telah mengingatkan dan mengajar setiap kami untuk sadar bahwa kami tidak boleh tamak, serakah. Kami tidak boleh menggantungkan hidup kami pada kekayaan atau pada harta milik yang ada pada kami. Tapi kami harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan pada kami. Sehingga diri kami, keluarga kami boleh hidup sampai hari ini. Dan apa yang ada pada kami, kami rindu berbagi-bagi orang lain. Bahkan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam seluruh kehidupan kami, umat-Mu yang sudah mendengar. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.